Kita semua tahu ya, di seluruh dunia dan di Indonesia pun tahu, pimpinan Bapak Jokowi memang sangat hebat. Hingga kini dan Malaysia pun mengatakan kenapa orang Malaysia suka pemimpin seperti Bapak Jokowi. Sampai begitu sekali guys, orang Malaysia pun sangat suka. Dan kenapa sebabnya? So, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebabnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Drama Politikus. Kini subscribernya adalah 19,000 orang. Anda boleh pergi ke channel Drama Politikus guys. Ia banyak mengetengahkan tentang cerita-cerita yang ada di Indonesia guys. Dan anda boleh tekan subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Drama Politikus. Dan kini tajuk yang kita nak reactionkan adalah kenapa orang Malaysia suka pemimpin seperti Jokowi. Kenapa guys? So mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. So mari kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Saya Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Ini saya waktu kecil. Dia waktu kecil guys. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Saya anak sulung ada drama dari dia ni, 4 bersaudara, 3 adik. Anak sulung, anak yang pertama daripada 4 bersaudara. Saya semuanya perempuan. Saya berasal dari keluarga biasa. Oh, maknanya dia adalah anak yang pertama dan dia lah yang pertama lelaki, yang lain semua perempuan. Wow, saya baru pertama kali tahu salah silah tentang Bapak Jokowi walaupun saya sering juga reaction. Bagus juga ni channel drama Politikus ni. Hanya berkembang di Indonesia dan seluruh negara ASEAN. Malah nama Jokowi sudah terkenal sampai ke Malaysia. Betul. Jokowi dilihat agak unik. Tidak seperti presiden-presiden Indonesia sebelum ini. Seperti Susilo Bambang Yudhoyono, presiden sebelum Jokowi, yang adalah merupakan mantan panglima tentera di zaman-zaman akhir Soeharto dan pernah berkali-kali menjabat sebagai menteri. Megawati Soekarno Putri pula adalah anak biologis dan ideologis Soekarno. Wow. Gus Dur, pemimpin tertinggi sebuah pergerakan Islam, Nahdlatul Ulama. Jokowi pula adalah presiden pertama Indonesia yang bukan lahir dari rahim Orde Baru atau oligarki deep state seperti para tentera dan tycoon-tycoon kaya. Jokowi juga bukan pemimpin mana-mana ormas Islam. Jokowi seperti Mahmud Ahmadinejad, gubernur Tehran yang menjadi presiden Iran, atau Presiden Erdogan, gubernur Istanbul, kemudian Perdana Menteri lalu menjadi presiden Turki. Sebab ini tren yang silah sama dilalui oleh Jokowi, bermula sebagai seorang engineer dan menjadi wali kota Surakarta. Oh, dia berasal daripada engineer asalnya dan menjadi wali kota. Dan dia sebenarnya adalah daripada orang yang biasa, keturunan orang biasa saja. Dan itulah orang kata rezeki kan. Rezeki tak pernah salah alamat. Bagaimana daripada orang yang biasa terus menjadi presiden sekarang. Bayangkan guys. Atau juga dikenal sebagai Solo, bermula 2005 hingga 2012. Di Solo banyak prestasi cemerlang yang beliau raih. Pertama, rebranding kota Solo dengan slogan baru, Solo, the Spirit of Java. Wow. Citra kota Solo di bawah Jokowi menjadi sebagai kota budaya dan kota batik. Selain itu, penataan kota batik, 1,000 pedagang kaki lima PKL tanpa kekerasan sukses dilakukan oleh Jokowi. Kemudian dalam sektor transportasi, berbagai jenis angkutan telah direalisasikan seperti Batik Solo Trans, Sepur, Jaladara, dan juga bus bertingkat Werkudara dioperasikan dan segera menjadi salah satu ikon kota Solo yang sampai sekarang dilestarikan. Tidak heran Jokowi pernah dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga sedunia dalam wali kota terbaik ketiga di dalam dunia guys. pilihan
World Mayor Project 2012. Pemilihan ini diselenggarakan oleh The City Mayors Foundation, yayasan wali kota dunia berbasis di Inggris. Nombor 3 dalam dunia. Dari wali kota Solo, Jokowi naik level bertanding sebagai calon gubernur di Jakarta bersama Ahok dari Partai Gerindra pada waktu itu. 2 tahun memimpin Jakarta, walaupun belum banyak yang dibereskan sepenuhnya, Jokowi terus bergerak masuk dalam pemilihan presiden dan akhirnya menang pada 2014. Maknanya dia bermula dia menjadi seorang presiden adalah tahun 2014 guys. Kini tahun 2021, bermakna sudah 7 tahun. Betul kalau silap maafkan saya. 7 tahun guys. Wow, sudah nak, orang kata kalau 7 tahun ni dah nak masuk berapa penggal? Satu penggal 5 tahun kan? Kalau 2 penggal sudah 10 tahun. Ini sudah hampir masuk 2 tahun lah. Segelintir rakyat Indonesia, pembawaan Jokowi yang kelihatan merakyat, santai, ternyata dikritik sangat hebat. Ya, bagi sebahagian rakyat masih merindukan sosok pemimpin kuat seperti Bung Karno dan Jenderal Soeharto, atau seorang teknokrat jenius seperti B.J. Habibie, atau seorang pemimpin umat ulama seperti Gus Dur. Namun bagi rakyat Malaysia, sosok Jokowi sangat pas kepada selera politik di sana. Yes, betul guys. Kerana kalau di Malaysia, inilah sosok yang sesuai untuk memimpin sesebuah negara. Kerana apa? Kita tahu kehebatan seseorang pemimpin tu ada kehebatan masing-masing. Dan di sini juga orang Malaysia, di sini Malaysia pun anda pun sudah tahu berapa Perdana Menteri kita dah tukar. Daripada mula-mulanya itu satu penggal saja, Dr. Mahathir. Lepas tu tukar kepada Muhyiddin Yassin. Lepas tukar Muhyiddin Yassin, tukar kepada sekarang ni Ismail Sabri. Satu penggal 3 Perdana Menteri guys. So itulah politik di Malaysia. So saya sangat bangga juga dengan adanya sekarang Perdana Menteri Malaysia. Mudah-mudahan Datuk Ismail Sabri dapat memimpin Malaysia dengan sebaik-baiknya. So guys, kita sambung tengok kepada Bapak Jokowi. Mengapakah demikian? Inilah drama politikus. Kenapa orang Malaysia sangat suka kepada Bapak Jokowi guys? Beginilah sambungan dia. Okey, iklan sebentar guys. Okey guys, kita skip ya. Pertama, sedikit bicara, banyak bekerja. Sistem politik di Malaysia, iaitu parliamentary, sebenarnya menghasilkan banyak pemimpin politik yang banyak ngomong dan hebat berpidato. Yang sadisnya, ketika menjadi oposisi, kelihatannya pada pintar semua. Ada aja ide yang tampak memukau, yang dilaung-laungkan di podium ceramah. Tidak kurang kritikan mereka yang sangat tajam terhadap pemerintah. Namun ketika berkuasa, tidak semua yang dibicarakan dapat direalisasikan. Atau dengan kata lain, banyak bohong sebenarnya. Oleh itu, kalau ada pemimpin yang tidak banyak pidato dan banyak bekerja, orang Malaysia sangat suka pemimpin tersebut. Mungkin kerana sudah terasa bosan dengan politikus yang banyak ngomong. Mungkin. Yang kedua, betul guys kerana di Malaysia memang suka pemimpin macam itu ya. Tapi kita doakan semoga mana-mana pemimpin yang menggantikan ini adalah, kita harapkan pemimpin itu adalah semuanya yang baik-baik dan akan melaksanakan tugasnya. Semoga Malaysia akan terus cemerlang, gemilang dan terbilang guys. Itulah sebab baiknya. Anak dan isteri Jokowi yang bebas dari kontroversi. Tidak seperti pemimpin nombor 1 Malaysia sebelum-sebelum ini yang pasti terpalit dengan kasus dan hal-hal kontroversial. Anak-anak dan isteri Jokowi kelihatan tenang-tenang saja. Ini terlihat dari penampilan Ibu Iriana yang jauh berbeda dari isteri Perdana Menteri sebelum ini, Rosmah Mansor. Begitu pula dengan Gibran, Kaisang dan Kahiyang Ayu. 3 orang ini adalah anak dari Jokowi. Walaupun sebenarnya Gibran kini adalah wali kota bagi Solo. Sebelum itu, beliau bergerak mandiri, membina empire bisnis dari food and beverage hinggalah kepada fashion tanpa dibantu oleh kedua orang tuanya. Yang ketiga, Kabinet Presiden Jokowi. Jokowi hanya membutuhkan 38 orang menteri untuk 270 juta penduduk. 38
38 kabinet ataupun 38 orang menteri jadi bawah dia ya, untuk membimbing ataupun untuk memimpin hampir 300 juta penduduk. Luar biasa guys. Jokowi melantik Prabowo, musuhnya dalam Pilpres 2014 dan 2019 sebagai Menteri Pertahanan. Golongan profesional dan teknokrat juga dilantik sebagai Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Menteri Keusahawanan. Kementerian Pendidikan dikombinasi dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Riset di bawah Nadiem Makarim, bilioner Gojek. Jokowi berani menggugurkan 2 menteri baru-baru ini disebabkan kasus korupsi. Wow. Menteri Kesihatan pula diganti pada April tahun ini kerana tidak berprestasi di masa pandemik. Walaupun seorang yang kelihatan tenang, Jokowi pernah marah menteri kabinet secara terbuka dan mengancam untuk dipecat bila-bila masa jika tidak bekerja dengan benar. Sudah terjadi 2 kali reshuffle kabinet dalam masa 4 bulan kerana Presiden Jokowi tidak berpuas hati dengan prestasi menteri semasa COVID-19. Dia walaupun seorang yang tenang kita nampak seorang yang berjiwa rakyat, tapi dia seorang yang sangat tegas apabila melakukan kerja, seperti yang kata admin drama Politikus ni tadi. Kurang bercakap tapi banyak bekerja. Itulah bapa Jokowi guys. Hasilnya Indonesia berada di ranking ke-40 dalam Global Normalcy Index The Economist, jauh di atas Malaysia. Kedua, Nikkei COVID Recovery Index, Indonesia mendahului Malaysia. Ketiga, Foreign Direct Investment Indonesia 2020 lebih banyak dari Malaysia. Keempat, bursa saham Indonesia jauh lebih baik dari Malaysia. Bahkan CNBC menamakan bursa saham Malaysia terburuk di rantau Asia Pasifik dan keempat terburuk di dunia. So walau bagaimanapun apa yang kata admin tadi, kalau terburuk pun kita doakan semoga bursa saham Malaysia akan terus baik dan pulih ya. Kerana kita tahulah politik Malaysia sekarang ni memang kenapa dia jadi begitu, kerana kita sekarang ni memang dilanda dengan politik yang sangat nak kata macam mana, teruk macam mana, boleh lah rasa kata. Bayangkan dalam satu musim, satu penggal 3 Perdana Menteri. Sebab itulah itu adalah satu efek dan satu dia punya efek lah daripada yang berlaku daripada pemimpin juga untuk. Tetapi kita doakan semoga Malaysia akan terus makmur, akan terus maju dan terus aman ya guys. Itulah sebaik-baiknya saya sebagai seorang rakyat Malaysia. Saya sentiasa mendoakan Malaysia akan terus aman, terus makmur. Itulah, dan anda di Indonesia juga doakan kami di Malaysia guys. Dan kami sekarang ada Perdana Menteri yang baru, dan doakan semoga Perdana Menteri kami yang baru ini akan terus panjang umur dan diberi kesihatan yang baik. Itulah sebaik-baiknya doa sebagai kita seorang Islam. Manakala Malaysia sudah 2 kali tukar pemerintahan, namun para menteri lo lagi sama saja. Walau bagaimanapun, dalam situasi sekarang Perdana Menteri sahaja tidak bisa dipersalahkan total kerana situasi politik yang tidak stabil. Ya, seperti saya katakan tadi, pihak oposisi sudah mulai mendominasi kursi parlimen. Ya, seperti yang saya katakan tadi, memang sekarang ni politik di Malaysia tidak stabil lagi. Masih macam begitulah yang anda betul tahu Tambah dengan budaya yang mengakar di dalam landscape politik Malaysia. Political patronage sangat kuat di Malaysia. Seorang Perdana Menteri tiada kebebasan untuk memilih mereka yang kompeten dan telus kerana kursi Perdana Menteri bakal digoyang oleh rakan koalisi. Bukankah Malaysia sistem parlimentari di mana menteri itu 90% pasti dari koalisi para anggota parlimen pemerintah? Oleh kerana itu, seperti kata seorang mantan pejabat menteri sebelum ini, Liana Marzuki, pemilihan seterusnya pada 2023 kira-kira, rakyat Malaysia jangan lagi memilih mengikut partai, jangan lagi menyoblos mereka yang bercita-cita menjadi menteri hanya kerana kuasa. Akan tetapi yang harus dipilih oleh rakyat adalah golongan yang mempunyai kewibawaan untuk menjadi perwakilan kepada mereka, yang dapat memberikan solusi kepada permasalahan yang mereka alami di akar rumput, bukan perwakilan kepada partai politik dan golongan elit yang mendanai sesebuah partai semata-mata.
So guys, begitulah yang kita reactionkan tadi Bagaimana, kenapa orang Malaysia suka pemimpin seperti Jokowi? Seperti yang kata admin tu tadilah, dia seorang yang kurang bercakap tapi kuat bekerja dan banyak bekerja. Itulah seorang pemimpin yang dimahukan oleh orang Malaysia, dan ia kurang melakukan kontroversi. Macam-macam, anak-anaknya pun yang baik-baik, orangnya yang baik-baik, semuanya keluarga Jokowi ataupun Presiden Jokowi orang yang baik-baik. Dan kita tahu bagaimana Bapak Presiden Jokowi mengendalikan 36 orang saja menteri di bawahnya untuk mengendalikan hampir 300 juta penduduk. Hebat tak hebat tu? Hebat tu Kai. Kalau anda tengok di Malaysia, berapa orang ahli kabinet? Anda tahu kan? Anda tengok dekat Wikipedia kalau anda tidak tahu. Ramai. Di Indonesia hanya 36 orang saja. Bayangkan, memang sangat luar biasa guys. Tapi walau bagaimanapun, kita doakan semoga Malaysia akan terus aman, terus makmur. Memanglah dalam satu penggal ni memang politik Malaysia agak terumbang-ambing sedikit Yang seperti yang saya katakan tadi, sudah tukar 3 Perdana Menteri dalam masa satu musim saja. Tapi kita doakan yang baik-baik saja. Apa kita sebagai rakyat, kita jangan mendoakan yang tak baik untuk pemimpin kita, untuk negara kita. Kerana kita duduk di negara itu. Kita mesti bersikap positif. Kita mesti bersikap, orang kata, husnuzon. Jangan terus bersikap negatif. Itulah sebaiknya sebagai seorang rakyat. Tapi jika ada yang tidak baik dilakukan oleh pemimpin, biarlah undang-undang yang menentukan. Kita hanya rakyat, ikut saja. Mana yang baik kita ikut, mana yang tak baik kita jangan ikut. Itu saja sebagai rakyat. Dan jangan kita terlalu banyak mencerca, mencaci, sebab kita bukan seorang pemimpin. Kita hanya rakyat. So kita ikut mana yang baik, yang tak baik kita belakangkan dan buangkan. Itu saja. Biarlah pemimpin ataupun biarlah undang-undang yang menentukan segala-galanya. So okay guys, bagi anda di Indonesia, doakan kami di Malaysia akan terus aman dan terus makmur, dan begitu juga kami di Malaysia akan sentiasa mendoakan kemakmuran, keamanan yang ada di Indonesia. Kerana apa guys? Kerana kita satu serumpun. So guys, Assalamualaikum, goodbye, bye bye.